gereja memang masih jalanan tak terjemah sehati debatan. Shalom, saudara-saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Salam jumpa kembali di renungan harian hari ini, Sabtu 15 April 2023, yang mengambil judul Rendah Hati. Sebelum kita mulai renungan harian hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Damai sejahteralah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan harian hari ini diambil dari Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Unang mambadikadikan manang makasangapon na rumar alay sian turuk ni rohamuna bema rajumi hamudo ngamuna sumurung siad dirimuna. Saudara kekasih, mengutamakan orang lain berarti memberi tempat dan kesempatan yang baik kepada sesama daripada diri sendiri. Ada keikhlasan memberi ruang kepada orang lain dan mengutamakannya. Artinya, kita siap sedia untuk mengalah. Perilaku seperti ini semakin jarang ditemukan di zaman ini. Salah satu penyebabnya karena banyak orang yang memandang bahwa hidup ini adalah perlombaan atau kompetisi yang harus dimenangkan. Mereka menganggap orang lain sebagai musuh atau saingan yang harus disisihkan dan dikalahkan. Segala cara dilakukan untuk menjadikan diri sebagai pemenang, sehingga mereka bekerja bukan untuk peningkatan kualitas dan membawa hasil baik bagi banyak orang, tetapi hanya untuk mencari kesenangan, popularitas demi kepentingan diri sendiri. Itulah kehidupan yang sementara terjadi dalam jemaat dan masyarakat. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus mengajarkan tentang apa yang harus mereka lakukan, yaitu tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bagi Paulus, kerendahan hati harus terwujud dalam pikiran, perasaan, dan perkataan, dan tingkah laku hidup, serta menjadi landasan membangun hubungan satu sama lain. Semua anggota jemaat sama di hadapan Tuhan. Karena itu, tiap-tiap anggota berhak atas pelayanan dan penerimaan dari anggota yang lain. Semua anggota jemaat diterima dalam pelayanan karena mereka semua
telah menerima kasih karunia dari Kristus. Lebih ditegaskan lagi, mereka harus memperhatikan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Kepentingan diri sendiri sama sekali tidak boleh menjadi tujuan utama, tujuan usaha dari pekerjaan anggota-anggota jemaat. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita sebagai keluarga Kristen agar tidak memandang hidup ini sebagai suatu perlombaan atau kompetisi yang saling mengalahkan. Hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk dijalani bersama supaya menjadi berkat bagi orang lain. Sesama kita manusia juga diberi berkat dan kesempatan oleh Tuhan yang diciptakan, dikasihi, dan diselamatkannya. Itulah sebabnya ada ungkapan bijak yang berkata, jika kamu mau menjadi orang besar, besarkanlah dulu orang lain. Makna dari ungkapan ini yaitu ketika kita berusaha untuk berhasil atau menjadi orang besar, tidak harus mengecilkan orang lain. Hari ini keluarga kita diberi semangat agar bekerja dan melayani bukan untuk kepentingan diri sendiri saja, tetapi menjadi berkat bagi orang lain juga. Saudara yang terkasih, nats ini merupakan bagian dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, supaya mereka bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Paulus menekankan bahwa dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada kasih, ada persekutuan doa, persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Karena itu, jemaat di Filipi diminta meneladani Kristus. Saya pikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tidak mencari kepentingan sendiri. Setiap orang dengan rendah hati menghormati orang lain, seperti Yesus mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Demi kasihnya menyelamatkan umat manusia berdosa. Karena ketaatan Yesus menjalani hukuman maut menggantikan kita orang berdosa, kita menjadi terselamatkan, beroleh keselamatan dan hidup kekal. Oleh sebab itu, firman Tuhan hari ini meminta kita juga meneladani Kristus untuk taat memelihara keselamatan kekal kita itu dengan tulus melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Amsal Salomo mengatakan, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Kesombongan atau tinggi hati akan membuat jarak kita dengan orang lain. Firman Tuhan di Amsal 18 ayat 12 mengatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saling merendahkan hati dan saling menghormati adalah wujud dari hidup saling mengasihi dan hidup berdamai dengan semua orang. Oleh sebab itu, marilah kita saling merendahkan diri
dan saling menghormati. Saya pikir bersama-sama melakukan tugas pelayanan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga. Engkau sudah mengajari kami untuk mengerti akan kerendahan hati. Dan kami mau melakukan itu. Dan kami dapat melakukan itu hanya dengan pertolongan Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan berdiam di hati kami, agar kami mampu melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Roh-Mu yang kudus kiranya mendiami hati kami, dan kami dapat melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Shalom. I bow my heart before a living God. I bow my knee before your throne. I lay my hopes and dreams before a holy King. Come and make me your own. Give me a humble heart. Make me pure and true. Give me a humble heart. Make me more like you. Make me more like you. You search my deepest parts to find a contrite heart. Your blessing falls upon the meek. May I decrease, my Lord, so you may increase more. In my weakness you are strong. Give me a humble heart. Make me pure and true. Give me a humble heart. Make me more like you. Give me a humble heart. Make me pure and true. Give me a humble heart. Make me more like you. Melt my pride away. 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 Oh Lord, melt my pride away. 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 Give me a humble heart. Make me pure and true. Give me a humble heart.